Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di GKI Hai Kids. Ya, Pagi ini kita mau apa Bu Giok? kita kenalin dulu. Oh baik. Saya dengan Ibu Gio dan Saya dengan Kak Tabita. ayo kita mulai dengan pujian Aku Diberkati. Kita semua bangkit berdiri yuk adik-adik. Ayo semua berdiri. Ya. Kita mulai. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wah, senang sekali ya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dari pagi sampai malam kita diberkati, Bu. Wah, senang sekali ya. Sebelum kita mulai melanjutkan pujian kita berdoa dulu ya. Kak Batita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang selalu memberkati kami mengucap syukur atas pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah minggu kami. Tolong kami supaya kami boleh mendengar dengan baik, bernyanyi dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, diberkati setiap pagi Bu, Iya, sampai malam. malam. Kemudian kita dikasih nafas Bu, Wah, kita dikasih kekuatan, sehat. sehat selalu. Boleh sombong gak ya Bu ya? Nggak boleh, Nggak anak-anak boleh ya. sombong. Tapi kita harus tetap memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Betul, nama Tuhan selalu yang jadi pertama. satu. Betul, kita mau nyanyi menyanyi. pujian. Dia harus semakin bertambah, kita Kita semakin harus berkurang Bu. Yuk musik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Lebih semangat lagi adik-adik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Luar biasa Bu, kalau sekali. kita meninggikan nama Tuhan, kita tidak boleh sombong. Harus di mana Bu? Betul, Di belakang di kita. belakang kita. Karena kasih Tuhan itu Indah sekali. indah sekali. Adik-adik, Ayo. karena kasih Tuhan indah, kita mau menyanyi kasih Yesus indah, indah, oh indah. Jangan lupa gerakannya ya adik-adik. Ayo semuanya siap berdiri.
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, kita sudah memuji Tuhan, Bu. Kita tahu Tuhan itu luar biasa kasihnya sama kita. Indah sekali buat Indah kita. sekali. Berarti kalau Tuhan memberikan kasih yang indah itu, Dia kuat, Bu. Wow, pasti hebat. Dia hebat dan Dia besar. Kita mau menyanyi, memuliakan Tuhan dengan Yesus kuat, Yesus hebat, Yesus yang terbesar. besar. Ayo siap semua anak. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Wah, Yesus tiada bandingannya. Kuat, hebat, besar, Bu. Sukacita selalu kita. Kalau Tuhan kita kuat, hebat, besar, berarti kita juga dong, Bu Gio. Iya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Luar Dimanapun biasa. juga. Di gunung, Oh iya pasti. di lembah, Pastilah. di dalam samudra. Wah, pasti juga. Oh, ada lagunya tuh adik-adik. Oh, Kita ya? mau nyanyi Kudaki-daki. Kudaki-daki. Semua siap anak-anak, kita mendaki gunung. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang gurun hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Kita udah mendaki gunung, Bu. Wah, senang Tuhan Turun lembah. ada di sana juga. Ada dimanapun kita berada. Senang sekali ya.
kita mau masuk ke dalam Persembahan. persembahan. Adik-adik, persembahannya bisa dikumpulkan di dalam amplop. Nanti ketika adik-adik pergi ke sekolah minggu atau ke gereja bisa dibawa ya. Jangan lupa, kita mau siapkan persembahan kita mau bernyanyi, Aku bawa dan berikan. Oh, bisa pakai QR code juga ya adik-adik? Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, setelah kita mau persembahan, kita mau berdoa dulu, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semuanya untuk dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita siap mau mendengar cerita. Kita ambil Alkitab kita duduk manis, buka telinga, mendengar firman Tuhan. Siap anak-anak? Kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat pimpinan Tuhan di sekolah minggu online kami ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami sewaktu mendengarkan firman Tuhan agar kami boleh tertib dan juga Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Pimpin juga ibu guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik pasti semuanya tahu ya apa ini. Pasti adik-adik juga sudah menyiapkannya ya. Ya, ini apa adik-adik? Ini adalah Alkitab atau juga mungkin ada yang bilang kitab suci atau dalam bahasa Inggrisnya Bible. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Sekarang ini kok rasa-rasanya kalau di gereja makin sedikit ya Alkitab kita temukan. Wah, kenapa begitu ya? Nah, ternyata sekarang sudah banyak orang yang membaca firman Tuhan lewat gadget atau HP mereka, handphone mereka, melalui aplikasi Alkitab yang ada di HP maupun gadget mereka. Namun sebaiknya sih kalau adik-adik datang beribadah ke rumah Tuhan atau membaca firman Tuhan, kita baca melalui buku Alkitab ini ya tuh yang adik-adik ya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena sewaktu kalau kita membaca firman Tuhan lewat buku Alkitab, kita akan semakin cepat mengerti isi Alkitab. Bukunya Alkitab, kitab-kitab apa saja yang di dalam Alkitab. Lalu juga waktu membawa Alkitab nih, kita waktu pergi beribadah, kita membawa Alkitab, itu juga bisa menjadi kesaksian bagi orang banyak. Nah, ada lagi satu lagi. Kita kalau membaca Alkitab lewat buku Alkitab itu akan lebih konsentrasi, tidak terganggu. Misalnya kalau kita baca melalui handphone atau HP atau aplikasi gadget yang lainnya, nah mungkin kita akan terpengaruh dengan adanya aplikasi-aplikasi di HP atau gadget kita. Tapi dengan kita membaca firman Tuhan di buku Alkitab, kita akan lebih konsentrasi sewaktu membaca Alkitab. Nah, kenapa kita harus membaca Alkitab, harus rajin membaca Alkitab?
Karena Alkitab ini adalah firman Allah yang berisi perkataan dan juga kehendak Allah. Makin sering kita membaca firman Tuhan, maka kita akan semakin tahu perkataan dan juga kehendak Allah. Firman itu perkataan Allah di dalam Alkitab dan juga kehendak Allah yang sudah kita ketahui harus kita lakukan ya adik-adik ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita semakin sering melakukan perkataan atau kehendak Allah, maka berkat Tuhan akan selalu memenuhi kita. Kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kita buka Alkitab kita baca dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-77. Di sana dikatakan, kiranya rahmat-Mu menghampiri aku supaya aku hidup, sebab aku menggemari Taurat-Mu. Yuk kita ulangi lagi ya, kita baca sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 77. Kiranya rahmat-Mu menghampiri aku supaya aku hidup, sebab aku menggemari Taurat-Mu. Nah, pemazmur mengatakan, memohon pada Allah agar berkat-berkat Tuhan datang padanya, supaya ia bisa terus hidup dalam Tuhan, karena ia sangat menyukai Taurat Tuhan. Alkitab yang merupakan firman Tuhan juga mengajarkan tentang jalan kehidupan adik-adik. Jadi semakin kita sering membaca Alkitab, kita juga akan mendapatkan jalan kehidupan dari Tuhan. Beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang seorang raja Israel yang sangat dekat pada Tuhan. Ayo, siapa? Pasti tahu adik-adik. Ya betul, Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang selalu ingin mengenal dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak heran kalau berkat Tuhan selalu datang pada Raja Daud, di kehidupan Raja Daud. Raja Daud belajar taat pada setiap perkataan Tuhan yang ia dengar. Ia pernah mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang selalu berusaha membunuh dirinya. Ketika Daud sudah mendekati Saul yang sedang buang air besar, jantung Daud berdebar keras. Ia sadar Tuhan tidak menginginkan dia membunuh Saul. Kata Daud, biarlah Tuhan sendiri yang akan menghukum orang pilihannya ketika orang itu bersalah, bukan aku. Daud membatalkan keinginannya untuk membunuh Saul. Di dalam menghadapi musuh-musuh di sekitarnya, Daud selalu bertanya dahulu di dalam doa kepada Tuhan, apakah ia harus berperang atau tidak. Jika Tuhan katakan ya, maka ia akan berperang. Begitu pula sebaliknya. Daud berusaha untuk mendengar dan taat pada firman Tuhan. Adik-adik sudah banyak mendengar kisah kehidupan Daud yang belajar mengenal firman Tuhan dan mentaatinya. Lihatlah kehidupannya. Orang yang mengenal firman Tuhan dan belajar untuk mentaatinya, hidupnya disertai dengan berkat-berkat Tuhan. Meskipun Daud pernah mengalami kehidupan yang sangat susah, tetapi akhirnya ia menjadi seorang raja. Bukan menjadi raja kecil, tetapi raja yang menguasai seluruh negeri Israel. Ia juga menjadi seorang raja yang kaya raya. Meskipun Daud sudah sukses, ia tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Ia tetap belajar taat kepada kehendak Tuhan. Daud diberkati Tuhan dengan berlimpah karena ketaatannya pada Taurat Tuhan. Dulu sekali, ia pernah berjanji di hadapan Tuhan dengan Yonatan sahabatnya, anak dari Raja Saul. Mereka berdua berjanji akan selalu bersahabat, saling membantu
dan mendukung sampai ke keturunan mereka. Sekarang Yonatan sudah meninggal pada waktu peperangan, tetapi Daud tetap memegang janjinya. Suatu hari Daud ingat keturunan dari sahabatnya Yonatan. Ia bertanya kepada pengawalnya, Masih adakah orang yang tertinggal dari keluarga Saul? lalu diberitahukanlah kepada Daud bahwa ada seorang hamba keluarga Saul bernama Ziba. Maka dipanggillah Ziba menghadap Daud. Daud bertanya kepadanya, Apakah masih ada yang hidup dari keluarga Saul? Aku akan membantunya karena janjiku kepada Yonatan sahabatku. Ada, Tuan, kata Ziba. anak dari Yonatan, namanya Mefiboset, kedua kakinya cacat. Ia sekarang tinggal di kota Lodebar, di rumah Makir bin Amiel. Mefiboset juga memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Daud segera menyuruh orang menjemput Mefiboset. Jangan takut, Mefiboset. Aku akan mengembalikan seluruh ladang milik Saul kakekmu, dan kamu akan makan sehidangan dengan aku. Mefiboset sangat terharu akan apa yang dilakukan Daud. Daud sudah berjanji di hadapan Tuhan dan ia berusaha untuk menepati janjinya itu. Lalu raja memerintahkan Ziba dan keluarganya untuk bekerja menjadi pegawai Mefiboset. Ziba dan keluarganya yang akan mengurus semua keperluan dan harta milik Mefiboset yang dikembalikan oleh raja. Demikianlah raja membiarkan keturunan Raja Saul tetap hidup. Nah, adik-adik, tadi sudah kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana kehidupan seorang yang selalu rindu untuk mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Ya, Raja Daud selalu ingin mengenal Tuhan, ya, dan juga ia selalu ingin melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan itu saja, dia juga selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Tidak heran kalau berkat Tuhan selalu memenuhi kehidupan Raja Daud. Seperti tadi yang firman Tuhan yang tadi kita baca ya adik-adik ya, di dalam kitab Mazmur. Nah, firman Tuhan itu juga merupakan ayat hafalan kita adik-adik, ayat hafalan minggu ini. Yuk mari kita sama-sama ucapkan ya ayat hafalan. Mazmur 119 ayat 77. Kiranya rahmat-Mu menghampiri aku supaya aku hidup, sebab aku menggemari Taurat-Mu. Yuk kita ucapkan lagi ya adik-adik ya. Mazmur 119 ayat 77. Kiranya rahmat-Mu menghampiri aku supaya aku hidup, sebab aku menggemari Taurat-Mu. Nah, kiranya kita menjadi anak-anak yang selalu rindu belajar dan melakukan firman Tuhan, agar berkat-berkat Tuhan selalu memenuhi hidup kita. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita ya untuk melakukan kehendak Tuhan di hidup kita. Nah, sekarang kita mau berdoa lagi, kita mau bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami untuk selalu rajin dalam mempelajari firman Tuhan, dalam membaca Alkitab. Agar kami makin hari makin mengerti kehendak Tuhan buat kami. Bapa di surga, kalau juga kami akan selesai sekolah minggu ini, Tuhan tetap pimpin hidup kami agar kami apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.